Jejak Islam di Pulau Bangka kali ini mengulas tentang perkembangan agama Islam di Pulau Bangka yang cukup pesat mulai dari abad 18, 19, 20 hingga sekarang. Masifnya perkembangan penyebaran agama Islam saat ini, diantaranya karena banyaknya organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah menyiarkan Islam. Sekolah Islam semakin menjamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran Islam sangat beragam hingga saat ini. Selain melalui ormas Islam, sekolah Islam, para pendakwah, dan lainnya. Namun ada perbedaan dalam hal para kalangan pengikut bila dibandingkan antara saat ini dengan pada zaman pemerintahan Belanda. Di era zaman pemerintahan di Belanda, cukup banyak orang Tionghoa yang masuk Islam atau dikenal dengan sebutan mu'alaf. Pada saat ini perkembangan Islam di Pulau Bangka seperti diibaratkan hanya pada orang pribumi atau Melayu, sedangkan di kalangan Tionghoa sepertinya terhambat. Ya, perkembangan organisasi keagamaan ya, memang kalau kita melihat secara keseluruhan di Indonesia kan banyak muncul organisasi-organisasi keislaman yang semuanya adalah memiliki karakteristik dalam menyiarkan agama Islam. Tetapi menurut saya memang tidak semua organisasi keagamaan ini yang kadang-kadang memiliki karakteristiknya tersendiri itu. Jadi tetap ada hal-hal yang itu memberi pengaruh kepada umatnya. Kita melihat misalnya perkembangan organisasi yang banyak sekarang dan banyak juga organisasi-organisasi yang oleh pemerintah misalnya dikatakan radikal dalam menyebarkan agama Islam, ini juga memberi pengaruh yang besar terhadap keberadaan Islam itu sendiri misalnya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi secara umum di Indonesia mungkin memiliki pengaruh tertentu terhadap kelompok-kelompok keagamaan yang dianggap radikal oleh pemerintah ya dalam rangka penyebaran agama Islam. Nah, di Pulau Bangka juga ada pengaruh-pengaruh itu terkait dengan karakteristik organisasi keagamaan yang dianggap radikal oleh pemerintah. Itu bisa saja mempengaruhi minat orang atau persepsi sosial orang terhadap Islam itu sendiri. Artinya kalau selama ini Islam itu memang membawa pesan moral, kedamaian, rahmatan lil alamin bagi umatnya, tetapi ada sekelompok organisasi yang mungkin saja yang memiliki karakteristik dakwahnya berbeda sehingga membuat umat kadang-kadang menjadi merasa ketakutan untuk memiliki Islam. Nah, setidak-tidaknya ini menurut saya ada pengaruhnya dalam rangka orang mempersepsi sosial terhadap agama Islam itu sendiri sehingga minat orang agama lain misalnya untuk masuk Islam itu juga akan dipengaruhi oleh karakteristik dakwah yang dimainkan oleh organisasi-organisasi keislaman itu.